jumpa lagi di podcast Basuara bersama saya Ita. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Bersama Bakti, mari memahami kawasan timur Indonesia dengan seksama. Di episode kali ini, kami kedatangan seorang dokter spesialis anak. Di sini ada Dr. Sri Rianti Windesi. Ya. Halo dok, selamat sore. Sedikit pengantar singkat mengenai tamu kami yang istimewa di podcast kali ini. Dr. Sri Rianti Windesi ini adalah seorang dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Selebe Solu Sorong di Papua Barat. Selain berprofesi sebagai dokter anak, beliau ini punya hobi memotret dan melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok wilayah terpencil. Serta yang menarik juga adalah beliau aktif dalam kegiatan kesukarelawanan dan membuat buku foto dan menulis cerita anak. Wah, terima kasih banyak Mbak Rianti sudah berkenan hadir di podcast kami. Mbak Rianti dengan aktivitas-aktivitas sosial dan kesukarelawanan. Bukankah bekerja sebagai dokter anak itu sudah memakan banyak energi, tapi masih ada juga energi Mbak Rianti ini untuk berkegiatan di aktivitas-aktivitas sosial dan kesukarelawanan. Itu mengapa tertarik dengan hal-hal tersebut, Mbak Rianti? Jadi kalau kita sudah terikat, kita dikontrak jadi dokter gitu ya, sudah mengontrakkan diri untuk jadi dokter, itu artinya hidup kita 24 jam memang untuk itu. Makanya kenapa saya ingin ada kegiatan lain gitu loh, biar dengan menjadi relawan atau berkontribusi di bagian yang lain, seperti misalnya di literasi baca ya, forum literasi Sorong Raya, itu artinya kita bertemu dengan orang lain di luar dunia kedokteran ya, di luar rumah sakit, bisa bersosialisasi dengan yang lain. Karena kalau tidak, hidup kita hanya seperti itu, terus monoton, rutin ya, meskipun tetap baik ya, tapi kita butuh sesuatu hal yang lain buat nge-charge baterainya yang kadang kan mulai jenuh, frustasi, dengar orang mengeluh. Terus kalau kita ngumpul teman-teman itu kita bisa tertawa, bisa berbagi cerita yang lain gitu. Kebetulan saya suka memotret ya, suami saya juga suka memotret, jadi ya lebih cocok jadinya kalau mau kemana-mana nggak pakai berantem ya kan. Jadi saya memotret semua genre. Tapi waktu pas di Raja Ampat itu kami kebetulan, saya 5 tahun di sana, di Raja Ampat itu 5 tahun, jadi saya punya cukup banyak waktu, karena kalau pasien sudah habis, pasiennya cuma doremi ya, nggak seperti di Sorong yang penuh, ini kayak kota besar, kalau di kota-kota kecil sedikit sekali, jadi waktunya banyak. Jadi kami memotret burung, saya memotret burung selama 3 tahun di sana, mengumpulkan banyak jenis ya. Memang kita kalau melihat di buku yang dikeluarkan oleh lembaga dari LIPI, itu ada sekitar 200-an lebih jenis burung yang ada di Raja Ampat. Saya berdua suami berhasil motret sekitar 120 jenis. Dan itu kita buat buku. Setelah 3 tahun ya, kita buat buku. Ini bukunya saya tunjukin. Ini Bird of Raja Ampat ya. Jadi buku ini hasil dari 3 tahun, alhamdulillah dapat muri ya, terutama dipakai untuk biar teman-teman yang jadi guide ya, terutama kan di Raja Ampat tuh selain wisata di laut, wisata dalam untuk menyelam, itu juga banyak jenis burung-burung. Nah, banyak turis-turis yang datang untuk memang birding gitu ya. Jadi ada yang bird watching, ada yang birding. Nah, yang seperti ini buku ini dipakai untuk panduan oleh teman-teman yang guide itu, jadi mereka juga tahu. Ada kan dibikin bilingual ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada narasi singkatnya karena ini lebih banyak ke foto.
kita lebih banyak ke foto seperti ini, narasinya ada ya. Jadi seperti ini. Jadi mereka bisa menjelaskan kalau ke turis. Ya, alhamdulillah sudah dicetak edisi yang kedua. Ini bisa dipakai panduan buat anak-anak. Jadi anak-anak kan ini daerah konservasi, jadi tidak berburu. Mereka jadi belajar mengenai burung, belajar untuk menjaga lingkungan. Itu salah satu tujuannya. Jadi selain biar tidak sia-sia hanya tersimpan di hard disk, jadi ini adalah saya bilang berdua ini adalah proyek kepuasan batin ya, karena kalau secara ekonomi memang tidak ya, karena karena targetnya adalah untuk penghobis dan lebih banyak buat edukasi. Jadi itu. Kemudian saya juga sering diajak memotret sama teman-teman fotografer yang lain, membuat buku, misalnya ada buku saya Indonesia, banyak beberapa menulis buku, juga foto-foto di majalah Sriwijaya, di majalah Dokter ya. Jadi itu salah satu yang membuat saya mencintai daerah Indonesia Timur. Indah sekali, dan kayaknya rugi kalau ada orang yang takut ke Indonesia Timur, karena Indonesia itu sangat kaya, sangat indah, dan kalau udah kesini pasti nggak mau balik. Gitu. Berarti ini menulis cerita anak juga? Ya, tapi saya pernah membuat buku gitu ya. Jadi membuat buku, belajar sama-sama teman-teman di forum literasi ya, kebetulan kita belajar sama-sama. Jadi kalau hari Minggu kita ngumpul. Jadi saya membuat buku cerita ini, ada Lucy dan Aplena dari Teluk Mayalibit Raja Ampat. Kebetulan anak saya itu sekolahnya di DKV ya, jadi desain komunikasi visual. Jadi dia yang menggambar. Jadi kita ingin mengajarkan bagaimana menjaga terumbu karang supaya tetap indah. Jadi terinspirasinya dari tempat yang saya kunjungi, misalnya di daerah Teluk Mayalibit di Raja Ampat. Terus saya pengen, nanti suatu saat lagi buat misalnya di daerah ikan hiu paus di Kuati Sore. Kemudian mungkin karena selama ini kalau buku cerita yang ditulis orang dari luar Papua itu suka nggak pas menurut saya. Cerita di Papua tentang pantai tapi rumahnya Honai. Honai itu adanya di daerah dataran tinggi, di pedalaman. Nggak cocok di pantai gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuat kita pengen banyak penulis-penulis buku cerita dari kita sendiri, dari Papua, karena kita lebih tahu situasinya seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa. Jadi gitu, Mbak. Karena dengan membaca dia akan tahu dunia ini luas, dunia ini bisa dilihat dari buku yang dia baca gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan merubah karakter mereka, memberi contoh. Apa harapan atau apa rencana ke depannya ingin di Mbak Rianti capai, atau masih ada PR besar yang ingin Mbak Rianti capai ke depannya? Kalau saya ya di usia yang sudah setengah abad ya, jadi nggak muluk-muluk ya. Saya pengen suatu saat itu anak-anak di Papua juga bisa sama dengan anak-anak di Jawa ya. Artinya dalam hal pendidikan ya, kemudian juga mendapat kesempatan, terutama untuk perempuan. Saya selalu keterbatasan begitu membuat anak-anak tidak berani bermimpi. Kalau kita tidak pernah bermimpi, kita tidak akan bisa mencapai sesuatu. Jadi mulailah dari bermimpi. Jadi itu yang masih saya inginkan ya, saya bisa berkeliling ke seluruh pelosok Papua ya, pelosok Papua. Kita tahu betapa susahnya untuk menjangkau mereka karena transportasi yang susah, tapi semua itu akan terbayarkan pada saat kita menyentuh mereka, sesuatu yang tidak ternilai dengan uang. Jadi beri kesempatan kita untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda, melihat dari kacamata orang lain. Kalau kita ingin bisa diperlakukan baik, ya perlakukan orang dengan baik, seperti itu. Kemudian harapan saya ke depan, terutama untuk ya kaum muda ya, untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda itu jangan pernah menunggu sesuatu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, itu tidak harus menunggu saya
saya mampu, saya mapan, dan lain-lain. Lakukan sekecil apapun yang bisa kamu lakukan, itu akan memberi manfaat. Jadi kalau sekarang misalnya dalam situasi pandemi, oke, kamu nggak bisa bantu orang yang dengan berupa materi, bantulah dengan mungkin berperilaku yang bisa menjaga orang lain. Terima kasih banyak Mbak Ariyanti ya, sudah berbagi banyak hal-hal yang menginspirasi kita semua, cerita-cerita serunya. Tadi seperti yang Mbak Ariyanti juga tadi sampaikan bahwa memanfaatkan apa yang Tuhan berikan untuk kita, maka itu berkatnya akan kembali bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mbak Ariyanti, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Basuara kali ini. Teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan kami di YouTube Bakti Foundation, Mbak Ariyanti, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mbak Ariyanti Windesi, dapat follow akun Instagram beliau Ariyanti Windesi. Teman-teman juga dapat mendengarkan podcast Basuara di Spotify, di Apple Podcast, dan di YouTube Bakti Foundation.